Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita ada dalam genggaman Tuhan atau dalam tuntunan Tuhan, maka kita harus tahu bahwa itu adalah sumber kebahagiaan sejati. Pemazmur berkata dalam Mazmur 84 di ayat yang ke-6, dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini adalah ungkapan penghiburan bagi kita yang sedang berjuang dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat dari satu perikop apa yang disampaikan oleh pemazmur, maka dikatakan bahwa ini adalah ungkapan hati tentang bagaimana hasratnya untuk menikmati kediaman Allah. Ya, kerinduannya untuk menikmati kediaman Allah, menemukan hadirat Allah. Dan ini menjadi sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan pemazmur. Menjadi sebuah kebahagiaan. Yang intinya adalah ketika seseorang memiliki kerinduan dan hasrat yang kuat untuk tetap terus tinggal di dalam hadirat Allah, untuk tetap terus menikmati lawatan Allah, maka seseorang itu akan menikmati yang namanya kebahagiaan abadi. Selanjutnya dia akan menemukan ada kekuatan yang terus bertambah. Ada kekuatan yang terus bertambah sehingga dikatakan bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ada dorongan, ada spirit yang kuat ketika seseorang memiliki kerinduan untuk mengadakan perjumpaan dengan Allah. Hal ini harusnya menjadi sebuah magnet bagi kita, kekuatan bagi kita, untuk bagaimana kita mendorong hati kita untuk tetap ada dalam hadirat Allah. Kita harus mengerti bahwa ada kekuatan yang Allah berikan bagi setiap orang yang merindukan untuk berdiam diri di dalam Allah, berdiam diri di dalam hadirat Allah. Di sana Tuhan memberikan pertama dia kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Saudara, pernahkah kita merasakan bahwa ketika kita berdiam dalam hadirat Allah, kita menemukan bahwa hidup kita lebih tenang, lebih berbahagia? Itu bukan karena kita punya segalanya, saudara. Itu bukan karena kita punya banyak hal yang bisa menopang kehidupan kita. Atau itu juga bukan berarti karena kita tidak punya masalah. Justru di balik semua keadaan, ketika kita ada dalam kerinduan untuk menghadap Allah, kita diberikan kebahagiaan abadi. Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Artinya bahwa kebahagiaan yang kita alami di hadapan Tuhan karena kita merindukan Tuhan adalah kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh apapun. Kebahagiaan seperti inilah yang sebenarnya dirindukan oleh setiap insan. Kebahagiaan seperti inilah yang sebenarnya dicari oleh manusia. Bahkan demi mencari kebahagiaan yang seperti ini, manusia rela mencari, rela berjuang. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan seperti ini hanya bisa didapat dengan uang, ketenaran, tahta, jabatan, dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa kebahagiaan yang dicari oleh insan yang bisa memenuhi hasrat di dalam batinnya, sesuatu yang kosong di dalam jiwanya, hanya satu, saudara, ketika kita ada dalam genggaman Tuhan. Ketika kita ada dalam hadirat Allah, maka di sana kita menemukan intisari dari kebahagiaan,
yang didambakan oleh semua manusia. Kenapa kita tidak berjuang untuk tinggal di dalam hadiratnya? Kalau kita tahu bahwa nilai dari sebuah kebahagiaan itu ada di sana, kenapa kita tidak berjuang ke sana? Bukan berarti tiba-tiba kita tidak lagi bekerja, tidak lagi mengusahakan segala sesuatu demi penghidupan, demi anak-anak kita. Tentu kita harus mengerjakannya. Tetapi ingat baik, hal yang paling prinsip dalam kehidupan adalah mengisi sesuatu yang kosong di dalam jiwa kita. Sesuatu yang kita sangat butuhkan, yang sangat kita harapkan. Kebahagiaan abadi. Dan itu kita dapatkan ketika kita menemukan Tuhan. Ketika kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Dia di baitnya yang kudus. Saudaraku yang kekasih, mari kita berlomba untuk menemukan Dia. Karena di sana kita menemukan sumber kebahagiaan sejati. Selanjutnya, orang yang tetap merindukan Allah, dia akan menemukan bahwa hidupnya tetap dalam kekuatan prima, saudara. Bahkan semakin kuat. Dikatakan bahwa dia akan semakin kuat. Berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi ada alasan kita semakin kuat karena kita sedang menghadap Allah di Sion. Sedang menghadap Allah dalam kekudusannya, menghadap Allah dalam hadiratnya. Kita diberi kekuatan semakin hari semakin kuat. Saudara, spirit yang kita miliki adalah spirit yang terus bergerak dalam kemuliaan Tuhan. Makanya kalau pemazmur berkata semakin lama semakin kuat, itu karena alasannya benar, dia menghadap Allah di Sion. Kita akan semakin kuat menghadapi gelombang-gelombang kehidupan ini. Kita akan semakin kuat menghadapi tantangan pergumulan ini. Makanya di bagian Alkitab berkata bahwa orang yang penakut, orang yang tidak akan pernah mungkin bisa masuk kerajaan Allah. Karena orang yang penakut otomatis ada dalam kelemahan. Orang yang penakut ada dalam kondisi-kondisi yang tidak benar-benar fit staminanya. Orang yang penakut itu adalah orang yang benar-benar gagal bisa mencapai tujuan Tuhan. Tapi kita menjadi orang yang kuat karena kita memandang Allah di Sion. Sehingga badai, gelombang seperti apapun kita akan tetap hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hadirat Allah sangat penting untuk kita nikmati. Perjumpaan dengan Allah itu menjadi sesuatu yang harus kita capai. Kita baik beragama, kita baik menjadi orang Kristen, kita baik menjadi orang percaya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita menemukan Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita memiliki kerinduan untuk berhasrat menemukan Dia, berhasrat mencapai Dia. Alangkah baiknya kalau kita menjadi orang Kristen yang benar-benar berjumpa dengan Allah, menikmati Dia, merindukan Dia. Karena di sana puncak sebenarnya, bukan sekedar puncak kekristenan. Di sana adalah puncak kebahagiaan, puncak kekuatan. Allah yang menopang setiap orang percaya. Allah yang menopang orang yang memiliki kerinduan mencapai Dia. Saudaraku, benarlah yang dikatakan, bukan karena kekuatan kita, tapi hanya karena kuasa Roh Kudus yang dia di dalam kita. Itu karena kita memiliki gairah di dalam Tuhan. Kita bisa kuat menghadapi pergumulan, bisa melewati segala tantangan. Kita dulu berpikir kita bisa menyerah, tetapi hari-hari ini kita semakin merasa bahwa mau seperti apapun yang terjadi, saya mau tetap stabil mengikuti Tuhan, saya mau tetap berjuang. Bukankah itu kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita? Mengapa sampai itu terjadi? Karena kita berhasrat mengadakan ziarah, bertemu dengan Allah. Itu kekuatan yang Allah beri, saudara, tanpa kita sadari. Maka tetaplah kita dalam jalur ini, tetaplah kita dalam, staylah kita dalam kondisi ini. Kita terus berjalan dan kita akan menemukan, mungkin ekonomi kita tidak dipulihkan, mungkin kesehatan kita belum dipulihkan, tetapi kita tahu manusia batinia kita semakin diperkuat, talenta kita semakin dipertajam, kualitas hidup kita semakin meningkat,
sehingga kehidupan kita memuliakan Allah. Jangan terpengaruh dengan keadaan ekonomi, saudara. Keadaan ekonomi bisa menipu kita. Bahkan ajaran kekristenan yang lagi luas hari-hari ini, semakin orang disertai Tuhan seolah-olah harus semakin melimpah dalam ekonomi. Jangan kita ternodai hati kita hanya dalam konsep-konsep demikian. Kita harus tahu, sering Tuhan izinkan ekonomi kita tidak dipulihkan, kesehatan kita tidak dipulihkan, tapi kita tahu batini kita semakin disempurnakan. Jadi bukan topik utama tentang ekonomi, bukan topik utama tentang kesehatan. Topik utama adalah pembaharuan kehidupan. Saudara yang hidup di dalam Allah adalah orang-orang yang mengalami pembaharuan hari lepas hari. Kenapa? Karena hidupnya semakin mengalami sukacita, hidupnya semakin mengalami kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Itu yang menjadi prioritas kita. Mari kita memiliki kerinduan terus menghadap Allah di Sion. Mari kita terus meningkatkan perjalanan ziarah kita kepada Allah. Dan kita akan melihat bagaimana Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.